sumuk enggak? Salam Pak. Mas Iqbal, Mas Iqbal. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Amin. Qala ngendika sapa Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu ta'ala, alaika wajib ing atase sira bi ikhlasil qasdi kelawan murniake tujuan. Wajib atasmu untuk memurnikan tujuanmu, tujuan dalam beramal lillahi ta'ala, krono Allah ta'ala. Wala tatahawanu lan ojo gawe gampang sapa sira bidzalika ing atase mengkono-mengkono ikhlasul qasdi. Artinya harus berusaha dengan keras. Jangan sampai kemudian kelas wong dunya iki kelas. Nek kelas dhewe yo krana tujuan lain yo ora apa-apa, Gusti Allah mau mengetahui tidak boleh. Harus berusaha untuk ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa tardha lan ridho sapa sira bitalbisi nafsika kelawan oleh merangkani nafsumu alaika ing atase sira fatahlika mengko dadi binasa sapa sira. Maka jangan sampai juga engkau ridho adanya nafsumu itu menguasai dirimu dalam niat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita sih lakoni perbuatan baik tujuannya masih belum karena Allah. Terus Allah Maha mengetahui atas kelemahan-kelemahan. Itu tidak boleh, kata beliau Sayyidina Abdullah Al-Qadir Ad-Dastuti. Ini kan kitab yang sangat disiplin. Kalau sampai begitu ya fatahlik, maka kau akan binasa. Ka'ayakuna kaya ento ana apa albaisu kang dorong laka kadhe sira, laka maring sira fi fi'il ibadati ing dalam melakukan ibadah. Contohnya yaitu seperti ketika engkau melakukan ibadah, itu ada dua daya dorong yang menyuruhmu untuk melakukan ibadah. Apa? Fanil yang pertama adalah bangsa dunya. Dorong pertama adalah tujuannya dunia, wabakin, dan dorongan yang kedua adalah bersifat akhirat. Wahada utai iki itu min as'abi turuqir riya, setengah saking angel-angele dalane riya malal mutadina ing atase wong kang ngawiti ngambah dalan maring Allah. Makanya harus ada guru sing ngawal, guru sing selalu mencoba, guru sing wis ngerteni carane nyucake atine wong. Kalau dia dulu suka kotor, kemudian dia belajar dari gurunya, diwarai sama gurunya juga dulunya kotor, kemudian dia diajari gurunya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek gak ana guru, tidak terasa nanti kalau di dalam dirinya ada sifat riya. Taunya itu adalah baik, ternyata menghancurkan.
li'annahu krana stuhune arya itu yusabbihu serupa alaihim ing atase mubtadi. Mereka enggak bisa membedakan apakah ini baik atau tidak. Wa ya'saru dan angel apa riya wa ya'saru dan angel alaihim ing atase mubtadiin apa ala ikhlasu selamat minhu sangking riya. Angel selamat. Bikhilafir riyai berbeda kelawan riya al-mujarradi kang dewi. Beda dengan riya yang jali, riya yang kelihatan. Fa inna mongkostune abdun itu yafhamu bisa paham sapa abdun. Bisa paham sapa abdun biatna ta'amulin kelawan andap-andape angen-angen. Beda dengan riya yang jali. Gak usah mikir-mikir separo itu riya. Kala ngendika walau ghalabat lan lamun gumlindih pengalahake apa albagi tujuan akhirat ngalahake ngalai alal fani atas tujuan dunya fahuwa mengkau tawi abdun iku riyaun fahuwa mengkau tawi ghalbul bagi alal fani iku riyaun riya. Tetap dikatakan riya kono ana campur. Wa qaulu ba'dihim utai pengendikane sebagian ulama idza ghalaba ing dalam maring kalane menang apa albaisu kang dorong maring amal albaki kang bangsa akhirat kana mongko ana apa alhukm iku lahu katuwe albaki. Ada mengatakan kalau daya dorongnya itu tujuan akhirat lebih banyak daripada tujuan dunia, maka itu dikatakan sebagai ikhlas. Innama huwa orang yang pasti utawi bahis fi hakil ngawamili ing dalam hake pira-pira wong kang agawe alladzina la yadiruna kang ora mampu sapa awamil ala suluki tariqi ngatas ngambadalan. Amaman yakdiru adapun utai wong yakdiru kang mampu sapa man ala suluki tariq minal ulamil amilin fala yusahamahu mengkora den murahake bimisli dzalika. Jadi sebagai ulama mengatakan bahwa bagi orang-orang awam yang melakukan kebaikan-kebaikan, terus di dalam melakukan kebaikan itu dia punya tujuan akhirat dan tujuan dunia, dan tujuan akhiratnya itu lebih banyak daripada tujuan akhirat itu tujuan dunianya, maka dia sudah dikatakan ikhlas, ditasamuki, ditoleransikan pancen akhir. Ini bagi orang awam seperti itu. Tapi bagi orang ulama, kelas ulama, tidak ada kata maaf. Tujuannya tetap lurus karena Allah Ta'ala, tidak boleh karena tujuan maksud. Wa misal fani wal baqi utai contone alfani wal baqi itu ayakuna yen to ana laka kedusira nginta amiren ana sandinge amir am adam tokoh apa hajatun hajat wa dzalikal amiru awil muaddam itu yusolli salat al-jum'ata au ghaira fi shafil awal au fi makanin atau ing dalam panggonan ma'rufin kang den kawruh kenal apa bi makan fatastahida monggo berusaha sapa sira fi sholati ing dalam salat ila janabihi maring sisiye amir au muaddam litahassola supaya dadi hasil apa muraduka kekarepanmu minhu saking amir au muaddam la li tu'atil faridah ora krana arep nekani ing kefardunan fi dalikal makan ing dalam mengkono-kono panggonan ala tilka sifat ing atas mengkono-kono sifat. Contohnya ketika sedang ada keramaian Habib Syekh sholawatan, terus di situ ada datang pejabat, terus ada seorang
seorang kiai kepengen mendatangi, kepengen duduk di samping pejabat itu tujuannya supaya proyeknya berhasil. Seorang tokoh supaya proyeknya berhasil, itu tidak boleh. Baru duduknya itu contohnya Alfani wal Baqi. Kepengen kok, pengen oleh barokah selawat, ya kepengen proyeknya hasil. Proyek sama bupati atau proyek sama yang lain. Wa minal ma'lum milan iku sengkang dan kenawruwi apa Annal baisa sesungguhnya kang mendorong ala zalikal amal ing ngatasi mengkono amal iku huwa zakal qasdul awal sejo kang pertama la qasdu itqani umuri sholati ora sejo nyempurnakake pira-pira perkarane salat waqat asma teman-teman faqat sareng ulama anna tauhidal qasdi teng atase setuhune nunggalake nyuwijake tujuan iku wajibun wajib liyaj'alu supaya ndadekake sapa wong lahum kadhe awak dhewe ne hamman wahidan satu cita-cita muta'allaqan kang den gantungake biwahidin kelawan suci layasumu min tauhidil haqqi ta'ala raihatan ya Allah. Wa minha iku al ibadatu utawa minha itu sebagian al ibadatu uta ibadah bi qasdi taqarrubi min hadratillahi ta'ala, ibadah dengan tujuan supaya dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna dzalika maqsudune mengkono iku kal amali kaya dene amal bi ujrah. Amal bi ujratin sebab gaji. Jadi kalau takarub ibadah itu supaya parah karo Gusti Allah, iku iki njaluk ijol. Contohnya kita bekerja supaya oleh gaji. Njaluk ijol. Kita mengeluarkan tenaga dapat gaji. Kita sholat supaya dekat dengan Allah, itu juga padha njaluk ijol. Itu belum ma'rifat. Wong njaluk ijol duwe kekarepan. Kekarepan itu berbeda dengan kekarepan Allah. Bagaimana? Kita amal supaya dekat dengan Allah, tapi Allah menghendaki kita jauh dulu dari Allah. Ya cocok apa sih? Tidak pas, tidak sesuai. Lah yang tidak kesesuaian kehendaknya seseorang dengan Allah itu yang tidak baik. Maka yang paling bagus itu apa? Orang yang ibadah dan dia rela dimanapun dia ditempatkan. Di tempat ki cedhak Gusti Allah ya syukur, di tempat ki sing adoh karo Gusti Allah ya syukur. Kenapa syukur? Ya karena dia ditempatkan di jauh. Seperti pertandingan sepak bola. Pertandingan sepak bola itu kan bisa dikatakan menang kalau ngegol. Ujug-ujug kiper maju kepen ngegolke, ya malah diseneni kalau latih. Wong jatahe nang mburi kok malu maju. Sama kita itu sampai perang. Di ridho ditempatkan oleh Allah dimanapun kita berada. Gak usah boleh parah, gak usah niat pintu lainnya. Ibadah kok karena kepengen disenengi karo Gusti Allah. Itu dianggap bagus. Bukan karena kepengen dekat dan sebagainya. Qalu wa hadhil illatu akhfal ilali. Qalu ngendika sapa ulama wa hadhil illatu ta iki ilah penyakit itu akhfal ilali, penyakit kang paling samar. Wa rubbama tarok kadang naik sapa sahibuha wong kang duweni ilat-ilat qaribin wa hadratillahi taala. Wa yuqalu mongko dikatakan maring sahibu irji lasta min ahliha, kamu bukan termasuk ahli ini. Innama alwa orang yang percaya ahli ini
hadrah itu man ya'budullah ta'ala imtithalil amrihi wa wafa'an biwajibi haqqi ta'ala. Terkadang seseorang itu ibadah karo Gusti Allah tarak qasabu ila qaribin min hadramillah, dengan tujuan supaya dia dekat dengan Allah. Ketika dia sampai kepada Allah, ditanya sama Allah, nah kamu tujuan ibadah apa karepe? Kula niku sebatas dekat karo panjenengan ya Allah. Tapi nek Allah niku aku ki urung karep sampeyan tak cedhek karo aku. Kaya kula law ejek lastamin ahliha. Aku urung karep sampeyan cedhek karo aku. Inna ma'alwa man ya'budullah ta'ala imtisalan. Sing iso pasing sing bisa cedhek karo aku iku wong sing ibadah bukan karo tujuan kepengin parek karo aku, tapi tujuane ming nderek dawuh karo perintahku. Ora karo tujuan macam-macam. Wafa'an biwajibi haqqihi ta'ala. Lan niate krana memenuhi janji terhadap kewajibane memenuhi haknya Allah Subhanahu. Mereka itu yang sadar dari hambani Allah, aku pengen hambaku lan aku pengirane. Masalah cedhak karo ora ki aku sing ngatur kok. Makanya ketika seorang murid ketika mau datang kepada guru, kemudian dia berada di luar, guru di dalam, dan guru tahu muridnya ada di luar, muridnya jangan dulu masuk. Melebu kapan? Nanti kalau sudah dipanggil. Muridnya kok tongal-tongal nang arep lawang, tongal-tongal mana? Gurune ora serem, seneng. Apa iki? Wa minha ittia'ul maqamati qabla bulughiha iku senasane ngilal ittia'ul maqamati pengakuan duweni pira-pira makom qabla bulughiha ing dalam sadurunge sampene ing maqamat. Ngaku aku ki wis pantes kok dadi dai. Pantes wis nyebarke agama Islam. Pantes. Para senida itu harus ada izin dari seorang guru. Nek ora izin dari seorang guru, nanti dia dakwah di masyarakat, ditakoni masyarakat, dia nggak bisa jawab, merasa malu, akhirnya jawabannya ngarang. Ya repot. Maka izin dulu sama seorang guru. Kamu tinggal di mana? Di sini. Di situ ada kiainya apa belum? Guru itu lebih tahu kemampuanmu lah. Ngerti kemampuan. Wis cukup belum ilmunya, wis pantes dulu. Orang selonong boy. Tanpa dia langsung munggah pidato di depan masyarakat. Harus ada izin. Nah, ada izin dari seorang guru. Nah, seorang guru ketika memberikan izin kepada muridnya, ya rasa karepe dhewe. Bisa jadi karena hasil istikharah, bisa jadi karena faktor ada mandat dari Kanjeng. Untuk ada mandat. Seorang dai ya. Walam yu'adzan lan ora den idzinake lahum kaduwe wong fi idhariya ing dalam ngidharake makom. Utawa dhek diberi makom karo Gusti Allah belum diberikan izin untuk memperlihatkan makomat ini kok dia sudah
awal memberikan pengumuman saya ini saya begini. Maka menceritakan pengalaman spiritualnya dia, tentang makrifatnya dia dibicarakan kalau teman-teman itu ndak boleh. Kalau mau dibicarakan kepada guru spiritualnya yang mengetahui tentang gerak-gerik hatinya, yang mengetahui tentang makomat-makomatnya, sekitar ngerti ingin melenceng ke orang, itu merupakan godaan apa tidak? Karena makomat, karamah dan sebagainya itu ibaratnya sebagai mainan bagi anak kecil. Kalau sampean punya anak, belum punya sekarang kan? Kalau anaknya kalian itu nangis, apa yang saya lakukan? Kasih mainan, main senang, main mangkuk, tambah semangat. Kalau wong tuane itu sama juga dengan makomat dan keramat. Lagi karep karo makomat, ya mandek. Nanti kane poro. Summa anna dzalikal mudda'i, kemudian sesungguhnya orang yang mengaku-aku itu yu'aqabu, disiksa bihirmani ma idda'ahu, dengan terhalang dari sesuatu idda'ahu kang aku sapa mudda'i ing ma. Fala yanaluhu mengkora merkoleh sapa mudda'i ing ma ba'da dzalika, setelah mengkono-mengkono pengakuan abadan ing dalem sakwala. Ngaku-aku malah terhalang. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bitahrim. Kama jurika. Wa minha mahabbatu ittila'in nas, ngasangking daripada riya itu mahabbatu ittila'in nas. Seneng nek didelok menungso alal ibadati ngatas ibadah wa ghairiha. Qala ngendika sapa Asy-Syafi'i Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala, min adhri syai'in, setengah saking paling bahaya ni suwi-wiji alal muridina ing atase murid al iksaru utai ngakeh-ngakehke minal a'mal sholiyat sanging pira-pira amal kang bagus, la'allahu mbok menawa-menawa ana ne murid iku yuhmadu dipuji ala dalika ing atase mengkono-mengkono iksarul a'mal sholiyah. Itla yazdadu karena ora tambah bikasrat ya sebab akai amal illa tordan wa muqtan. Termasuk daripada riya adalah semangat ibadah ketika di hadapan banyak manusia, atau ketika dia sendirian terus dia membayangkan seandainya kemudian ibadahnya yang sendirian itu diketahui oleh banyak manusia, kemudian dia wali. Semakin banyak dia melakukan ibadah-ibadah tersebut, semakin banyak amal-amalnya yang akan dilemparkan oleh Allah, ditamparkan ke wajahnya. Wahada utai kitu yakhfa samar ngala kasirin ngatasi wong akeh minal muridina. Wa min hunalan endalam kene aujabu majibake sabang ulama al muridi ing atase murid apa al israr ngrahasiake bi amalihi kelawan amali murid hasba taqatihi kelawan sak kuwate murid, hatta yuqawi sehingga dadi kuat sapa murid wa yatamakkanu lan dadi netep apa amal, kuat apa amal wa yatamakkanu lan netep apa amal. Makanya guru itu selalu mewajibkan kepada murid sampai nek ngamal aja diketok-ketokno wong.
aja diketok-ketokno wong. Simpanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyimpan keburukanmu. Soalnya ketika belum kuat, belum istiqomah, dan belum kuat onene murid niki di dalam menjalani kebaikan, ketika dia dilihat orang maka akan tambah semangat. Ketika tidak dilihat orang nanti maka semangatnya kurang. Wa qala aidan rubama yaf'alu al-muridu, seringkali berbuat sapa al-muridu murid amran ing perkara yuhmadu alaih. Ya Allah, yuhmadu kang den puji sapa murid ngalahi ing atase fi'il, ing atase amran, wala yaksudulan ora sengaja sapa murid ing amr, fayadunnu mongko nyangka sapa murid annahu mukhlisun wong kang slamet saka riya, wal halu hal utawi keadaane sejatine ana sesungguhnya murid itu muraun wong kang akeh riya. Dan seringkali seseorang murid ini beramal secara rahasia, kemudian suatu saat konangan menungso terus dipuji oleh manusia, padahal dia ketika beramal tidak tujuan begitu, kemudian dia merasa senang dan merasa dirinya sudah selamat sekoria, sehingga berkah selamatnya dia dipuji oleh manusia, jadi senang, dia merasa sudah ikhlas. Padahal sesungguhnya ngerasa ikhlas itu nanggake nek murah, wong pamer ya, ki ngerasa, ngerasa apik ndak, ngerasa parek tidak paham. Orang yang merasa dekat dengan Tuhan belum dekat. Bahkan orang yang merasa jauh dari Tuhan lebih dekat daripada orang yang merasa dekat. Orang yang merasa dirinya sudah melakukan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah, itu sebenarnya lebih jauh daripada orang yang merasa kurang dalam melakukan kewajiban kepada Allah. Sebab wong sing parek karo Gusti Allah itu merasa dirinya selalu kurang. Semakin parek semakin kurang penghambaannya. Semakin kurang. Orang itu kalau ikhlas memberikan kita, semakin dia ikhlas semakin dirinya melihat tentang kekurangannya, tentang aibnya sendiri, kekurangannya sendiri. Itu tandanya ikhlas. Makanya ketika seseorang beribadah yang banyak terus merasa dirinya sempurna, nah itu sing ketipu. Makanya kan wajib bagi kita itu untuk punya guru sing makrif, guru sing iso ngarahke. Karena menurut ulama guru kita, orang yang hidup di dunia tapi tidak mengenal Allah itu merupakan siksaan yang berat. Siksaan. Kita kalau nggak ngaji, rasanya loro, bingung di dunia ini. Kalau ngaji itu ibarat sabun. Dunia ini kan ibaratnya apa? Banyu kotor kan, kotor. Orang mandi dengan air kotor, gatal. Yuk mendapat sebetulnya sabun. Ngaji itu sabunan. Kan adunya mahalul akdar. Dunia itu tempatnya kekotoran. Sebentar lagi.
wallahu alam. Kita ngopi dulu. Ini ngantuknya luar biasa. Akhiri video.